Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Manajemen Keuangan kelas A dengan dosen pengampu Ibu Erni Hendrawati. Nah, kami terdiri atas 4 anggota. Yang pertama Marisa Sabarila dengan NPM ujung 039. Lalu ada Yuni Rohaliza dengan NPM ujung 033. Lalu yang terakhir ada Muhammad Iqbal Al-Gusyairi dengan NPM ujung 056. Berikut merupakan video presentasi proyek usaha Konyil Drink. Selamat menyaksikan. Baiklah, penjelasan pertama adalah mengenai latar belakang dari usaha Konyil Drink. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa saat ini kebutuhan bisnis ini tidak hanya menuntut seberapa mahalkah produk yang kita jual, melainkan seberapa kreatif dan inovatifkah kita dalam menciptakan ataupun mengkombinasikan produk yang sudah ada menjadi produk baru yang dapat bersaing dengan produk-produk lainnya. Kenapa hal ini penting? Karena kehidupan masyarakat yang semakin dinamis dan semakin kompleks menuntut kita sebagai seorang pebisnis untuk melakukan hal yang berbeda agar produk yang kita jual laku dan laris di pasaran, sehingga tujuan kita untuk memperoleh laba ini tercapai dengan memuaskan. Oleh karena itu, kelompok kami mencoba untuk memproyeksikan sebuah ide bisnis baru dengan nama Konyil Drink yang merupakan perpaduan dari kopior dan cenil yang mana merupakan makanan tradisional khas Jawa. Nah, profil dari usaha yang akan kami bangun ini, untuk nama usahanya adalah Konyil Drink, serta jenis usahanya adalah Food and Beverage. Adapun rencana pendiriannya adalah pada tahun 2022 dengan initial investmentnya adalah 85.454.000. Adapun pihak berelasinya adalah pemasok sebagai pemasok bahan utama yaitu kelapa kopior dan pihak bank yaitu Bank Mandiri. Nah, Konyil Drink ini merupakan usaha bisnis yang bergerak di bidang food and beverage yang menjual minuman berbahan dasar kelapa kopior yang dikombinasikan dengan cenil, makanan tradisional khas Jawa. Rencananya didirikan pada tahun 2022 dan berlokasi di Gang Sawah Baru 6, nomor 6 Kampung Baru, Kota Bandar Lampung. Didirikan dengan initial investment sebesar 85.454.000 yang merupakan gabungan dari modal 3 pihak atas nama Marisa Sabarila, Yuni Rohaliza, dan Muhammad Iqbal Al-Gusyairi, serta bantuan dari pihak berelasi Bapak Agus Suyitno selaku pemasok bahan utama yaitu kelapa kopior dan juga pihak bank yaitu Bank Mandiri. Peluang dari usaha ini cukup besar teman-teman karena lokasi yang strategis di sekitar kampus Universitas Lampung dan produk ini merupakan ide usaha yang baru sehingga tidak ada pesaing yang akan mengungguli. Lalu bisa kita lihat di sini pada layar investasi awal yang akan kami gunakan sebesar 10.270.000, sedangkan untuk modal kerjanya ini memiliki total 70.240.000. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu jumlah unit yang diproduksi dalam 1 tahun awal sebanyak 8.750 piece. Biaya variabel per unit yaitu 70.240.000 dibagi 8.750 menghasilkan 8.027,43 rupiah. Harga jual sebesar 15.000 dan nilai penjualan yaitu 15.000 dikali 8.750 piece menghasilkan 131.250.000. Berikut beban-beban operasional. Untuk biaya listrik sebesar 62.000 dan disetahunkan menjadi 744.000 dan seterusnya, sehingga didapatkan jumlah untuk biaya 412.000 dan biaya setahun sebesar 4.944.000, sehingga didapatkan total modal kerja 70.240.000 ditambah 4.944.000 menghasilkan 75.184.000. Dan untuk initial investment
75.184.000 ditambah 10.270.000, menghasilkan 85.454.000. Proyeksi laba rugi dan operating cash inflows. Untuk beban penyusutan, yang pertama yaitu parang dengan harga perolehan sebesar 70.000 dan umur ekonomis 5 tahun, nilai residu sebesar 15%, menghasilkan Rp10.500 dan penyusutannya sebesar Rp11.900. Maka didapatkan jumlah untuk beban penyusutan sebesar Rp1.745.900. Untuk beban bunga, dalam modal awal yang digunakan, terdapat pinjaman bank dengan program kredit investasi KUR Mikro berjangka 5 tahun pada Bank Mandiri dengan suku bunga 6% per tahun sebesar 20 juta. Perhitungannya yaitu 20 juta dikali 6% menghasilkan 1.200.000 per tahun. Untuk tarif pajak yang digunakan adalah menggunakan tarif khusus untuk UMKM, yaitu tarif PPh final adalah 0,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasil atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Selanjutnya yaitu operating cash inflows. Untuk rumus NCF atau net cash flow yaitu EBIT atau earning before interest and tax dikali dalam kurung 1 dikurang tarif pajak ditambah penyusutan. Berikut disajikan cash flow untuk tahun 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026. Untuk tahun 2022, unit dijual sebesar 8.750 dan pendapatannya sebesar 131.250.000. Harga pokok penjualannya sebesar 70.240.000. Maka didapatkan laba kotor sebesar 81.010.000 dan beban operasional sebesar 4.944.000, didapatkan laba operasi sebesar 56.066.000 dan beban penyusutan sebesar 1.745.900 maka didapatkan EBIT sebesar 54.320.100 rupiah. Dan untuk beban bunga sebesar 1.200.000 maka didapatkan laba sebelum pajak sebesar Rp53.120.100. Untuk beban pajak didapatkan Rp265.601, maka earning after tax untuk tahun 2022 sebesar Rp52.854.500. Didapatkan net cash flow pada rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk tahun 2022 sebesar Rp55.794.400. Untuk initial investment yaitu sebesar minus Rp85.454.000, maka untuk akumulasi cash flow untuk tahun 2022 adalah sebesar minus Rp25.959.601, didapatkan dari Rp55.794.400 ditambah minus Rp85.454.000. Begitupun untuk tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya yaitu penganggaran modal. Yang pertama yang kita cari yaitu payback period. Umur investasi yaitu 5 tahun dari tahun 2022 sampai 2026. Investasi sebesar Rp85.454.000 dan cash flow pada tahun 2022 sebesar Rp55.794.400. Maka untuk akumulasi cash flow pada tahun 2022 sebesar Rp29.659.601. Payback period sama dengan 1 tahun ditambah Rp29.659.601. Angka yang kita dapatkan sebelumnya tadi, investasi dan dikurang cash flow 2022 dibagi Rp50.528.827 didapatkan dari net cash flow pada tahun 2023 yang telah dijelaskan sebelumnya dikali 12 bulan menghasilkan 1 tahun 6,19 bulan. Periode balik modal adalah 1 tahun 6 bulan. Oleh karena payback period kurang dari umur investasi, maka proyek Konyil Drink layak untuk dijalankan. Baik, saya Muhammad Iqbal Algisairi dengan NPM 261103156
akan menjelaskan teknik penganggaran modal selanjutnya, yaitu average rate of return. ARR atau tingkat pengembalian rata-rata adalah sebuah teknik penganggaran yang digunakan untuk mengetahui besaran dan tingkatan keuntungan dari sebuah investasi. Nah, metode ARR ini digunakan untuk menilai profitabilitas investasi berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tahunan. Penghitungan ARR sendiri ini mempunyai 3 kelebihan. Yang pertama, penghitungannya sangat sederhana dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas seluruh proyek investasi karena mempertimbangkan arus kas panjang usia proyek. Dan yang ketiga, penghitungan ARR ini berdasarkan pada informasi akuntansi sehingga sangat mudah dipahami oleh para pengusaha. Meskipun demikian, ARR ini sendiri mempunyai 3 kekurangan. Yang pertama, ARR dihitung berdasarkan informasi akuntansi, bukan berdasarkan arus kas aktual. Kemudian yang kedua, penghitungan ARR ini tidak mempertimbangkan nilai waktu dari mata uang. Dan yang ketiga, tidak cukup untuk membedakan antar proyek berdasarkan jumlah yang diperlukan untuk investasi jika kedua proyek tersebut mempunyai tingkat pengembalian yang sama. Nah, adapun rumus ARR ini sendiri yaitu dengan membagi antara rata-rata earning after tax atau EAT dengan initial cost atau investasi awalnya. Nah, rata-rata EAT ini sendiri didapat dengan membagi antara total earning after tax dibagi dengan umur ekonomisnya, sehingga didapatlah rata-rata EAT sebesar Rp79.217.792. Adapun investasi awal tahun sudah diperhitungkan sebelumnya, yaitu sebesar Rp85.454.000. Sehingga dibagi antara rata-rata EAT dengan investasi awal tahun, didapatlah ARR sebesar 92,7%. Nah, untuk mengetahui apakah sebuah proyek tersebut layak dijalankan atau tidak, maka kita harus mengalihkan antara ARR dikali dengan investasi itu lebih besar atau lebih kecil daripada modal kerja. Jika ARR dikali investasi lebih besar daripada modal kerja, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Jika tidak atau sebaliknya, maka proyek tersebut kurang layak untuk dijalankan. Nah, berdasarkan penghitungan yang telah kami lakukan, didapatkan perkalian antara ARR dengan investasi awal yaitu sebesar Rp79.217.792. Sedangkan modal kerja seperti yang sudah diperhitungkan pada materi sebelumnya yaitu sebesar Rp75.184.000. Dengan demikian, ARR dikali investasi lebih besar daripada modal kerja. Oleh karena itu, proyek Coñel Dream layak dijalankan jika ditinjau dari average rate of return. Kemudian yang selanjutnya yaitu Net Present Value, NPV. NPV adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode waktu tertentu. Menurut ilmu ekonomi, NPV adalah perkiraan arus kas masa mendatang yang dikurangi dengan diskon faktor saat ini menggunakan social opportunity cost of capital. NPV ini digunakan untuk memperkirakan laba yang akan didapatkan dari usaha, proyek, atau penanaman modal. Jika NPV bernilai positif, maka menandakan sebuah keuntungan. Apabila negatif, maka akan menandakan kerugian. Sedangkan jika nilainya sama dengan 0, maka hasil tersebut akan membuat nilai perusahaan tetap sama alias tidak berubah. Adapun NPV ini sendiri didapat dari dengan mengurangi antara jumlah arus kas bersih atau arus kas yang masuk dengan investasi awal atau nilai arus kas yang keluar. Nah, didapatlah jumlah arus kas bersih pada Coñel Dream ini yaitu sebesar Rp338.121.808. Untuk present value ini sendiri didapat dari cash flow dikalikan dengan faktor present value. Faktor present value ini sendiri didapat dengan diskon faktor 6%, yaitu 6% ini merupakan tingkat bunga dari pinjaman yang Coñel Dream pinjam. Setelah itu didapatlah net present value yaitu sebesar Rp252.667.808.
Nah, karena NPV bernilai positif, maka proyek ini layak untuk dijalankan. Kemudian yang selanjutnya yaitu Profitability Index atau indeks profitabilitas, yaitu merupakan sebuah metode penghitungan kelayakan proyek dengan membandingkan antara jumlah present value nilai arus kas dengan nilai investasi dari proyek atau nilai investasi awal. PI ini sendiri dihitung dengan mencari nilai present value perkiraan arus kas yang akan diterima dari investasi. Setelah itu baru dibagi dengan jumlah nilai investasi proyek tersebut. Nah, persamaannya ini yaitu sebagai berikut: jumlah arus kas bersih dibagi dengan investasi awal. Jika PI lebih besar daripada 1, maka proyek layak untuk dijalankan. Nah, untuk mencari jumlah arus kas bersih ini sama dengan mencari jumlah arus kas bersih pada NPV, yaitu didapat sebesar Rp338.121.808. Sedangkan investasi awal seperti yang sudah diperhitungkan sebelumnya yaitu sebesar Rp85.454.000. Dibagi antara jumlah arus kas bersih dengan investasi awal didapat sebesar 3,96. Nah, karena 3,96 lebih besar daripada 1, maka proyek Konyil Dream ini juga layak untuk dijalankan. Kemudian yang terakhir yaitu Internal Rate of Return. Internal Rate of Return atau merupakan diskon rate yang membuat net present value dari semua arus kas sama dengan 0 dalam analisis arus kas yang dipotong. Penghitungan IRR ini mengandalkan rumus yang sama seperti NPV. Secara sederhana, IRR ini adalah indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. IRR ini juga dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat ini berdasarkan penghitungan kas bersih di masa mendatang. Nah, apabila penghitungan IRR ini menunjukkan angka lebih besar daripada modal yang dikeluarkan, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Namun sebaliknya, jika hasil penghitungan IRR kurang dari biaya modal, maka sebaiknya kita harus menghindari proyek atau investasi tersebut. Adapun kelebihan dari menghitung IRR ini yaitu yang pertama, dengan menggunakan metode penghitungan ini kita bisa mengetahui apakah investasi yang kita rencanakan ini dilakukan layak atau tidak. Kemudian yang kedua, metode ini mempertimbangkan setiap arus yang ada. Dan yang ketiga, metode ini mempertimbangkan konsep time value of money serta risiko arus masuk di kemudian hari untuk pengembalian modal investasi. Sedangkan untuk kekurangan IRR ini sendiri, yang pertama dibutuhkan nilai cost of capital ketika menghitung menggunakan metode IRR. Kemudian yang kedua, keputusan yang dihasilkan ini tidak selalu tepat. Dan yang ketiga, metode IRR hanya bisa menunjukkan hasil maksimal ketika suatu investasi memiliki kapital berupa rasio. Untuk rumus IRR ini sendiri sama dengan I1, yaitu tingkat bunga awal ditambah dengan NPV 1 dibagi dengan NPV 1 min NPV 2 dikalikan dengan I2 min I1. Nah, dalam menghitung IRR ini diperlukan dua kutub net present value, ya, ini yang bernilai positif dan yang bernilai negatif. Untuk NPV yang berkutub positif, yaitu dengan menggunakan faktor present value 6%, yaitu didapat net present value bersih sebesar Rp252.667.808. Sedangkan untuk NPV kutub negatif didapatkan sebesar min Rp735.541, di mana faktor present value menggunakan tingkat bunga sebesar 74%. Sehingga rumus untuk IRR yaitu sama dengan 6% ditambah Rp252.667.808 dibagi dengan Rp252.667.808 dikurang dengan min Rp735.541 lalu dikalikan dengan 74% min 6%, sehingga didapatlah internal rate of return sebesar 73,8%. Nah, untuk mengetahui sebuah bisnis ini layak atau tidak,
maka nilai IRR ini harus lebih besar daripada bunga pinjaman. Berdasarkan penghitungan IRR yang telah kami lakukan, dapat kita ketahui bahwa IRR ini lebih besar daripada bunga pinjaman, di mana IRR yang kita perhitungkan didapat sebesar 73,8%, sedangkan bunga pinjaman hanya sebesar 6%. Oleh karena itu, berdasarkan IRR atau Internal Rate of Return, Coinil Dream ini sangat layak untuk dijalankan. Demikianlah video yang dapat kami tampilkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.